Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpinan kepala daerah yang saya hormati, Wakil Ketua MPR RI Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Anggi Hermanini, anggota DPR RI Pak Hasanuddin Wahid, yang saya muliakan para tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh panitia, Pak Camat, para kepala desa, para camat, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita semua tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rahman dan rahimnya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara adat siraman Gong Kiai Pradah, dan tentu ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua bisa melestarikan tradisi upacara adat. Dan insya Allah ini bukan saja ritual adat dan spiritual, tetapi juga menggerakkan seni budaya, tradisi, dan ekonomi masyarakat. Tentu kita semua menyambut dengan riang gembira, diiringi doa dan harapan serta sholawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, mendapatkan berkah Maulid. Hari ini kita semua bisa melaksanakan upacara adat siraman Gong Kiai Pradah. Selamat kepada Ibu Bupati beserta Pak Wakil Bupati, Pak Camat, seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Insya Allah upacara adat siraman Kiai Pradah ini akan menjadi tujuan wisata nasional yang menarik dan memberikan manfaat bukan saja secara spiritual, tetapi manfaat secara ekonomi dan pariwisata bangsa Indonesia. Keberkahan menyertai kita semua, kesuksesan untuk Ibu Bupati dalam memimpin Kabupaten Blitar. Moga-moga Blitar makmur, adil, dan sejahtera. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar tidak menimbulkan perang saudara, Pangeran Prabu disuruh pergi ke hutan Lodoyo untuk babat mendirikan kerajaan. Saat itu hutan Lodoyo terkenal wingit, maka Pangeran Prabu diberi Gong Kiai Macan sebagai tumbal. Pangeran Prabu bersama-sama istrinya Putri Wandasari kemudian berangkat babat disertai beberapa abdi. Sebenarnya Sunan Paku Buwono I berbuat demikian itu bukan bermaksud agar Pangeran Prabu berhasil mendirikan kerajaan, melainkan agar Pangeran Prabu mengalami kehancuran dari godaan jin. Di lain pihak, Pangeran Prabu sendiri sebenarnya juga tidak ingin mendirikan kerajaan karena beliau sesungguhnya seorang ulama besar. Pangeran Prabu dapat menangkap maksud Sunan Paku Buwono I terhadap dirinya, sehingga untuk menghilangkan jejaknya, beliau berpindah-pindah tempat tinggalnya. Setiap menempati lokasi baru, beliau mengadakan pengajian. Pangeran Prabu kemudian mendirikan pondok. Pondok Pangeran Prabu atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Panembahan Imam Sampurna semakin lama bertambah banyak muridnya. Keberhasilan itu akhirnya terdengar oleh Adipati Srengat yang bernama Pangeran Martodiningrat, maka segera dilaporkan ke Kartosuro karena dikhawatirkan Pangeran Prabu akan mendirikan kerajaan. Kartosuro pun kemudian mengirim tentaranya dibantu oleh kompeni Belanda. Pangeran Prabu atau Panembahan Imam Sampurno mengetahui hal itu lalu bersembunyi di hutan Kedung Bunder dan berganti nama menjadi Mbah Cingkrang. Kata Mbah Cingkrang mengandung arti maksud beliau belum tercapai.
Mbah Cingkrang akhirnya menetap di Kedung Bunder sampai akhir hayatnya. Makam Mbah Cingkrang pun akhirnya menjadi punden keramat. Kiai Macan yang disertakan Pangeran Prabu pada waktu hendak babat karena tempat tinggalnya berpindah-pindah, Kiai Macan kemudian dititipkan pada Nyi Partoseto dengan pesan agar setiap tanggal 12 Rabiul Awal dan 1 Syawal disiram dengan air kembang setaman dan diborehi. Dikatakan pula bahwa air bekas siraman Kiai Macan dapat dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Setelah Nyi Partoseto meninggal dunia, Kiai Macan disimpan oleh Ki Redi Boyo, lalu tumurun ke Kiai Redi Guno dan tumurun lagi ke Ki Imam Setyo yang bertempat tinggal di Dukuh Kepek, Ngeni. Ketika disimpan Ki Imam Setyo, terjadi keajaiban yang agak ganjil mengenai jiwa penduduk. Setiap ada anak lahir pasti ada orang meninggal dunia. Di tengah suasana yang demikian itu, ada seorang bermimpi agar anaknya terhindar dari serangan penyakit, maka ia harus nyekar ke Kiai Macan. Saran dalam impian tersebut dilaksanakan dan ternyata berhasil. Tindakan itu kemudian banyak diikuti hingga tersiar sampai ke tempat yang jauh. Semakin lama semakin banyak orang meminta berkah kepada Kiai Macan. Karena kebaikannya itu, Kiai Macan kemudian diberi nama Kiai Pradah.
termasuk pertama kali dan kaget karena begitu antusias masyarakat, begitu semangatnya masyarakat untuk betul-betul secara spiritual mengambil makna di balik upacara adat siraman Kiai Prada ini. Tentu ini membahagiakan buat kita semua dan diiringi sholawat dan doa. Semoga semua tujuan, harapan masyarakat di sini dan seluruhnya terkabul dan sukses. Termasuk saya berdoa kepada Allah semoga bupatinya sukses, masyarakat Blitar makmur, masyarakat Blitar sejahtera. Dan yang menarik ini event rutin yang berlangsung sangat lama. Dan oleh karena itu saya berharap ini menjadi salah satu agenda wisata nasional yang memang memberikan kemajuan wisata termasuk meningkatkan kemajuan UMKM di Kabupaten Blitar. Oleh karena itu saya mengundang semua masyarakat di seluruh Indonesia tahun depan kita ketemu lagi di acara upacara adat siraman Kiai Prada. Agar terwujud masyarakat Blitar yang makmur, terutama pertanian harus maju, budaya wisata harus maju, kemudian usaha kecil menengah harus maju. Meriah dan kita akan terus untuk selalu mewarisi budaya bangsa ini. Muri-muri, kita harus bangga punya budaya seperti ini, tidak jauh dari permintaan kita kepada Allah supaya masyarakat di Kabupaten Blitar ini aman, tentram, maju bersama, sejahtera bersama. Ya Bu, kalau melihat banyaknya pedagang di sini Bu, Ya, ini menguntungkan untuk masyarakat sekitar dan juga untuk Kabupaten Blitar karena yang datang dari luar kota, luar daerah, UMKM kita bisa ikut andil, ikut serta. Jadi kita semua senang di sini selain hiburan yang merakyat, tetapi ini ekonomi kita semua bergerak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah setelah 2 tahun kemarin ya 2 kali kita melaksanakan acara adat siraman Gong Kiai Prada dengan terbatas. Hari ini alam bersama kita telah alhamdulillah sukses, semuanya lancar, tidak ada kendala. Prosesi siraman Gong Kiai Prada bisa diikuti oleh masyarakat luas. Ini atas kerja keras semuanya, atas doa semua masyarakat sehingga acara ini bisa tergelar dengan baik tanpa ada kendala suatu apa. Oke. Pak, untuk prosesinya tetap sama seperti sebelumnya ya Pak ya? Ya, kalau prosesi adat itu sudah baku ya, jadi ada urut-urutannya dan perlu juga diketahui bahwa sampai pada puncak siraman ini itu juga ada kegiatan-kegiatan sebelumnya, mulai tirakatan, melehan, selamatan secara bertahap sampai tadi malam juga terus. Itu sebagai wujud doa dan tirakat kita semuanya untuk perbaikan semuanya. Nah, siraman itu adalah puncaknya. Jadi Bende Kiai Becak nama aslinya, dan sekarang kita kenal dengan nama Gong Kiai Prada, dikeluarkan dari sanggar untuk disucikan atau dibersihkan, dirawat. Di istilah kita ini kan itu kan benda kuno ya, jadi perlu dirawat, perlu dibersihkan. Sekaligus itu juga merupakan simbol untuk penyucian jiwa dan raga kita, untuk menyucikan semua supaya semua bersih dan ke depan kita akan memasuki kehidupan yang dan suasana yang lebih baik. Itu harapannya. Pak Indro, untuk hari ini mengundang masyarakat umum ya Pak ya kita ya? Ya, bahasanya mungkin bukan mengundang ya, tapi terbuka untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat datang itu karena antusias mereka. Mereka datang dengan niat dari mereka. Artinya tidak kita undang, hanya kita woro-woro. Kita sampaikan, kita umumkan akan ada siraman. Dan sebagaimana kita lihat bersama, antusias masyarakat begitu luar biasa. Mereka tertib mengikuti seluruh prosesi dengan sangat baik. Nah, ini juga merupakan modal kuat bagi Kabupaten Blitar. Kita menunjukkan bahwa adat budaya di Blitar ini masih sangat kuat. Jadi kerukunan masyarakat masih sangat terjaga. Walaupun tadi ribuan yang hadir, rekan-rekan juga bisa melihat langsung. Mereka tertib, mereka ada aura energi bahagia gitu, happy gitu. Jadi walaupun kelihatan teriak-teriak itu kan, tapi ekspresi kebahagiaan itu yang saya kira patut kita syukuri bersama. Pak, sejarah siraman Gong Kiai Prada sendiri seperti apa Pak menurut? Ya, kalau sejarah singkat sebenarnya
itu pada zaman Sunan Amakura III ya, dari zaman Mataram ada namanya salah satu petinggi Mataram, Pangeran Prabu. Itu berjalan ke arah timur waktu itu membawa wayang Krucil bersama keluarga, istri dan anak, juga membawa bende Kiai Becak. Bende Kiai Becak itu yang kita kenal sebagai Gong Kiai Prada sekarang. Nah, wayang Krucil itu tercecer di beberapa tempat, salah satunya di Mbah Buntu, di Bonsari. Nah, teman-teman, saya titip sekalian untuk diumumkan diberitakan ke masyarakat bahwa siraman Gong Kiai Prada ini pada tahun 2018 sudah mendapat pengakuan warisan budaya tak benda. Tahun ini 2022 kita bersyukur siraman Gong Kiai Buntu, Mbah Buntu, mohon maaf, itu juga sudah mendapat sertifikat warisan budaya tak benda. Jadi tahun ini Kabupaten Blitar mendapat anugerah satu lagi. Jadi untuk upacara adat di Mbah Buntu itu sudah mendapat sertifikat warisan budaya tak benda dari pemerintah Republik Indonesia.